Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman media cetak elektronik. Saya dengan Menteri Investasi BKPM CEO Danantara Pak Rosan. Tadi kami menghadiri acara untuk mewakili Bapak Presiden di dalam Indonesia Korea Partnership for Resilient Growth, di mana pada acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Korea, Mr. Yohan Ko, dan dalam pertemuan tersebut ditandatangani Memorandum of Understanding nilainya 10,2 miliar US dollar atau 173 triliun rupiah, dan sektornya antara lain sektor energi dan green transition, solar power, carbon capture and storage, dan renewable energy, serta industri dan manufaktur, baik itu baja, baterai, dan transportasi ramah lingkungan. Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan AI, kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai, dan kerjasama bisnis dan asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong bisnis komitmen yang juga dilakukan terkait dengan pasok baterai serta investasi manufaktur teknologi, antara lain berbicara mengenai investasi daripada Pohang Steel, POSCO yang dilanjutkan, kemudian juga tawaran dari Lotte juga yang juga mengundang nanti Danantara untuk masuk juga sebagai investor. Kalau kita lihat dengan kunjungan Bapak Presiden ke Jepang, itu juga menghasilkan MOU dengan investasi 23,6 miliar atau 401 triliun rupiah. Dan ini sektornya energi dan transisi energi, oil and gas, utamanya proyek Masela, komitmen untuk investasi, kemudian industri dan hilirisasi, keuangan dan inklusi finansial, SMBC dan pegadaian, dan juga investasi kelembagaan melalui JETRO dan juga Kadin, dan industri kreatif dan manufaktur. Artinya kunjungan Bapak Presiden kedua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar 574 triliun rupiah. Dan ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor, baik dari Jepang maupun Korea. Jepang sendiri merupakan peringkat ketiga dari investasi dan perdagangan, Korea di peringkat ketujuh. Dan ke depan keduanya sangat berharap bahwa dengan Indonesia mempunyai sovereign wealth fund, maka Indonesia juga bisa menjadi co-invest. Dan tadi juga saya bertemu dengan Mr. Kim Jong Kwon, yaitu Minister of Trade, Industry, dan Resources, di mana ini tadi MOU antara Kementerian Menko Perekonomian dan Minister of Trade, Industry, dan Resources ini akan mendorong supaya kita ada debottlenecking daripada investor Korea yang mendapatkan isu-isu persoalan di Indonesia dalam segi investasi. Dan kami tadi menyampaikan bahwa di kementerian disiapkan debottlenecking agar seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi para dunia usaha bisa diselesaikan. Dan pembicaraan antara kedua pemerintah sangat baik, apalagi tadi pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Korea juga sangat baik, dan ditindaklanjuti juga pertemuan Perdana Menteri dengan Bapak Presiden. Selanjutnya silakan Pak Rosan. Oke, terima kasih Pak Menko. Kalau kita lihat memang selama perjalanan di Jepang dan Korea ini sangat produktif sekali. Tadi sudah disampaikan karena event-event yang acara yang dibikin, baik itu yang di Jepang yang dihadiri oleh 300 pengusaha besar, kemudian kami dari Kementerian Investasi juga mengadakan sesi kecil dengan 12 pengusaha besar di Jepang, maupun tadi juga baru selesai dengan
11 pengusaha besar dari Korea, dan ini juga mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden inputnya, kemudian feedbacknya, dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia, dan Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka, dan ini sangat direspon sangat positif oleh dunia usaha, sehingga kalau kita lihat di tengah gejolak politik maupun ekonomi di dunia ini, tapi kepercayaan dan minat dari investor baik dari Jepang maupun Korea, yang memang selama ini kalau kita lihat Jepang itu adalah investor nomor 5 terbesar Indonesia, dan Korea itu kurang lebih nomor 6 atau nomor 7. Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat, secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya. Tadi Bapak Menko sudah menyampaikan, jadi total investasinya dari Jepang itu 20,6 miliar dolar, dari Korea ini 10,3 miliar dolar. Dan yang menariknya juga justru mereka menyampaikan dengan ada Danantara ini juga lebih memberikan kepercayaan mereka untuk bersama-sama investasi, dan kami memang dalam proses menindaklanjuti untuk investasi bersama-sama dengan Lotte Chemical dan juga dengan POSCO, dengan nilai investasinya kurang lebih itu bersama-sama bisa mencapai 6 miliar dolar Amerika. Jadi ini juga satu hal signal yang sangat baik, sangat positif, dan kita akan tindak lanjuti diskusi ini, MOU kesepakatan ini, sehingga beberapa bisa segera bisa direalisasikan. Dan tadi pun Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia ini kita terbuka selama investasi yang datang ini memberikan asas manfaat baik kepada Indonesia dan juga kepada investasi yang masuk ke depannya. Dan Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa salah satu kekuatan dari Indonesia adalah kita selalu bisa memaintain peace and stability di Indonesia, karena itu adalah modal utama dari setiap investasi yang merupakan adalah long term commitment kepada Indonesia. Dan ini juga diakui oleh mereka semua, sehingga investasi yang masuk itu mereka malah menyampaikan untuk yang fase kedua. Contohnya seperti KCC Glass ingin memasukkan fase kedua, kemudian juga dengan POSCO untuk fase kedua, dan ada beberapa perusahaan lain yang akan masukin fase kedua. Jadi ini menandakan bahwa kalau mereka berinvestasi dan mereka melihat returnnya baik, kemudian stabil, membuat mereka ingin memperbesar investasinya. Nah, itu adalah harapan kita, karena dampak dari penciptaan lapangan pekerjaan kan juga cukup signifikan ya, cukup baik. Oleh sebab itu kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan sekaligus sebagai Kepala Danantara melihat ini adalah suatu hal yang sangat-sangat positif, dan kami meyakini ke depannya investasi yang masuk ke Indonesia ini akan terus berkembang dan memberikan kembali lagi yang Bapak Presiden sampaikan, memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kalau keluhan dari pengusaha-pengusaha tadi, apa sih Pak untuk berinvestasi di Indonesia dari pertemuan dengan pengusaha Korea tadi Pak? Oke, ya yang mereka sampaikan tadi memang ada yang berkaitan juga mungkin dengan ada kementerian lain yang memang agak takes time. Jadi itu saja yang perlu kita kita sampaikan untuk bisa lebih diakselerasi, dipercepat sesuai dengan arahan Bapak Presiden gitu ya. Apalagi sekarang kan juga tadi kita juga ada task force debottlenecking juga, dan kami juga di BKPM selalu berkoordinasi dengan semua kementerian. Apalagi sekarang memang untuk perizinan ini sesuai dengan PP nomor 28 yang sudah keluar beberapa bulan yang lalu, ini juga direspon positif karena itu memberikan lebih kepastian apabila dari waktu yang sudah dijanjikan itu harus ditepati. Apabila tidak ditepati oleh
kami oleh kementerian-kementerian lainnya, itu kami dari Kementerian Investasi bisa mengeluarkan izinnya secara langsung atau otomatis. Itu yang kita sampaikan dengan nama fiktif positif. Jadi itu juga direspon sangat positif, karena itu memang salah satu yang kita ingin sampaikan, bahwa kita mencoba mengurangi ketidakpastian gitu. Mereka menyampaikan kalau resiko mereka itu oke, selama is a calculated risk, mereka menyampaikan tadi. Tapi kalau ketidakpastian, itu yang susah diukur resikonya. Nah, itu yang kita coba reduksi adalah ketidakpastian. Nah, oleh sebab itu kita pun, Bapak Presiden juga tadi menyampaikan bahwa dengan mendapatkan masukan ini, tentunya respons policy kebijakan pemerintah ini akan semakin baik, dan ini bisa meningkatkan investment climate, industri climate di Indonesia. Gitu. Kalau tadi pertemuan bilateral tadi ada pembahasan terkait dengan pembelian jet tempur KF-21 nggak Pak? Maksudnya di media Korea rame Pak untuk pembelian jet KF-21 itu mau dibeli Indonesia sebanyak 16 unit. Itu dari pertemuan bilateral tadi dibahas nggak sih Pak? Ya. Jadi dalam pertemuan bilateral salah satu isu yang diangkat memang terkait dengan IFX, dan Bapak Presiden menyampaikan akan segera mengirim tim, baik itu yang sifatnya technical maupun engineering, sekaligus juga berharap nanti akan ada pembayaran proyek secara baru, karena ini kan sudah mulai dibahas sejak waktu itu presidennya Pak SBY, kemudian dilanjutkan Pak Jokowi dan sekarang. Dan memang ada isu-isu teknis terkait dengan spesifikasi dan yang lain, tetapi harapannya ini akan diselesaikan dengan dikirimnya tim ke sana. Terus kemudian yang kedua yang juga dipersoalkan di sini adalah mengenai halal untuk industri makanan minuman, dan sudah ada 5 lembaga di Korea yang sudah menandatangani MRA dengan BPJPH di Indonesia. Jadi isu halal ini sudah clear dengan Korea. Kemudian berikut juga ada mengenai intellectual property right. Nah, intellectual property right harapannya apa yang diberikan kepada negara lain itu juga sama dengan apa yang kita berikan kepada Korea. Dan itu tadi Bapak Presiden juga memberikan jaminan bahwa semua adalah diberikan pada level playing field. Oke. Ya, terima kasih. Pak Erlangga, sedikit Pak, terkait Ya. dengan tadi Pak Presiden tadi menyampaikan terkait dengan LNG dan batu bara. Ini mungkin ada target ke depan. Ya, tentu Korea yang 70% daripada energinya bergantung kepada Timur Tengah, itu merasa bahwa ada alternatif energi yang bisa dibantu oleh Indonesia, yaitu terkait dengan supply LNG dan batu bara. Nah, tentu ini nanti akan menjadi hal tersendiri, karena kita memang domestic demand terhadap LNG juga meningkat. Jadi nanti itu yang akan kita bahas ke depan. Ya, terima kasih. Oke. Selamat Baik, malam. terima kasih.